teman-teman itu melakukan coding atau memasukkan coding dari aplikasinya, itu nanti di copy dan kemudian ditaruh di bawah gambar atau di bawah implementasinya atau desain implementasinya. Sehingga jelas bahwasanya dari gambar yang sudah teman-teman screenshot dari aplikasinya nanti segmen programnya seperti apa. Nah, ini ada dua, ada coding. Jadi kalau segmen program itu hanya sebagian, kalau yang coding program itu utuh semuanya harus di copy paste. Nah, ini di bagian awal. Nah, biasanya untuk bagian-bagian awal di sini, ini ditulis di akhir-akhir setelah teman-teman menyelesaikan laporan bab 1 sampai dengan bab 5. Kemudian kita di bab 1. Nah, di bab 1 itu ada latar belakang. Jadi penulisan bab 1-nya itu adalah bab 1 pendahuluan. Kemudian diikuti dengan 1.1 itu adalah latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian, dan 1.5 batas setelah. Nah, saya jelaskan secara singkat saja. Untuk yang latar belakang, teman-teman itu harus berisi terkait masalah umum yang melandasi penelitian, kemudian dimasukkan ke dalam topik penelitian apa, atau ke lembaga yang mau diteliti. Nah, dari situ akan muncul permasalahan-permasalahan yang harus dijabarkan secara detail oleh teman-teman. Kenapa mengambil judul tersebut? Kemudian, dari permasalahan-permasalahan tersebut, nanti teman-teman harus menjabarkan harus menjabarkan tawaran solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, di bab 1 itu belum ada pembahasan atau belum ada pernyataan yang mengatakan bahwasanya dibutuhkan aplikasi ini. Karena teman-teman kondisi saat ini masih dalam proses pengharapan. Jadi di latar belakang itu masih mengatakan dengan harapannya adanya aplikasi ini mampu menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kalau ada sampai pas bahasanya di latar belakang itu menyatakan bahwasanya dengan maka dibutuhkan aplikasi ABC. Nah, ini masih belum, ini rancu ya, karena teman-teman belum melakukan penelitian, sudah bisa menjustifikasi bahwa adanya masalah itu membutuhkan adanya aplikasi. Nah, ini yang rancu. Jadi di latar belakang itu masih bahasa pengharapan bahwasanya dengan harapan adanya ini, semoga dengan dilakukan penelitian ini mampu menyelesaikan dan lain sebagainya, itu bahasa-bahasa harap. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu nanti berisi tentang kalimat tanya, di mana kalimat tanya itu harus menjawab dari latar belakangnya teman-teman. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman dalam proses penulisan. Kemudian di tujuan penelitian itu harus menjawab rumusan masalah dari teman-teman. Jika rumusan masalahnya itu ada dua, maka tujuan penelitiannya harus dua. Kenapa? Tujuan penelitian satu atau sub satunya itu akan menjawab rumusan masalah satu. Tujuan kedua itu harus menjawab dari rumusan masalah dua. Nah, apabila rumusan masalahnya hanya satu, maka tujuannya harus satu, namun harus menjawab dari rumusan masalah. Jadi yang harus diperhatikan oleh teman-teman, ketika proses penulisan rumusan masalah, juga harus diperhatikan tujuannya apa nanti. Jadi jangan pas ketika nulis rumusan masalahnya satu, tapi tujuannya dua. Rumusan masalahnya satu, tujuannya tiga. Atau rumusan masalahnya dua, tujuannya satu. Nah, ini tidak match. Jadi harus sinkron. Ketika kita memiliki rumusan masalah satu, maka tujuannya harus satu. Jika rumusan masalahnya dua, maka tujuannya harus dua. Dan penulisannya harus runut, karena rumusan masalah satu itu akan terjawab oleh tujuan satu. Rumusan masalah dua dijawab oleh tujuan kedua. Nah, ini antara sinkronisasi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini harus sinkron dengan tujuan penelitian. Contoh, ketika saya membuat rumusan masalah, bagaimana membuat aplikasi ABC untuk mempermudah DEF dalam pelaporan bulanan, contohnya. Nah, maka tujuan itu harus menjawab dari rumusan. Apa rumusannya? Apa tujuannya?
menghasilkan sebuah aplikasi DEF yang dapat membantu pengelola dalam mempermudah dan mengefisienkan proses laporan. Nah, itu tujuannya. Nah, kemudian saya punya rumusan satu, sudah terjawab oleh satu tujuan. Nah, bagaimana dengan manfaat? Manfaat ini boleh lebih dari satu, meskipun tujuannya hanya satu. Karena apa? Bisa jadi dalam tujuan yang kita capai, atau yang ingin kita capai, itu memiliki manfaat yang banyak. Satu, mempermudah proses laporan. Yang kedua, memudahkan pengelola dalam mengetahui laba dan lain sebagainya. Itu boleh. Jadi manfaat itu boleh lebih dari satu. Kemudian di manfaat juga perlu kita jabarkan. Manfaat itu ada manfaat praktis dan ada manfaat teoritis. Nah, untuk manfaat teoritis rata-rata itu kita harus membahas bahwasannya penelitian kita itu bermanfaat untuk teori-teori yang seperti apa, untuk mendukung pembelajaran yang seperti apa, itu harus terjawab. Kalau kita menjabarkan secara manfaat teoritis. Kemudian ada manfaat praktis, di mana manfaatnya akan diperoleh dengan adanya aplikasi atau dengan ketuntasan penelitian teman-teman. Itu apa saja manfaatnya? Entah itu bagi lembaga yang diteliti, entah itu untuk universitas Nurjadi sendiri, itu manfaatnya apa? Itu harus ditulis di manfaat praktis. Kemudian untuk manfaat teoritis itu dijelaskan kira-kira hasil penelitian teman-teman ini akan mendukung atau bisa menjadi referensi dalam pembelajaran apa, atau meningkatkan di bagian apa, itu harus dijawab. Nah, kemudian di batasan masalah, banyak teman-teman atau kakak-kakak kalian juga masih banyak salah dalam menuliskan batasan masalah. Nah, batasan masalah di sini adalah ketika teman-teman itu harus membatasi ruang lingkup penelitiannya. Contoh ketika kita mau membahas tentang sistem informasi pembayaran. Nah, apa batasan masalah? Sistem informasi pembayaran di sini banyak. Mulai dari proses penggajian, mulai dari proses pembayaran siswa, mulai dari pengeluaran, kemudian ada keuangan-keuangan yang tidak terduga, atau biaya-biaya yang ditetapkan untuk setiap unit, dan lain sebagainya. Nah, dari saking luasnya bahasan itu, maka teman-teman harus membatasi penelitiannya akan hanya membahas apa saja. Ingat, hanya akan membahas apa saja. Jadi tidak, kadang masih ada di jabarannya, di batasan masalahnya menuliskan penelitian ini menggunakan metode waterfall. Nah, ini bukan batasan. Jadi tidak kita batasi di situ, tapi batasan itu lebih kepada ranah penelitiannya teman-teman atau apa yang mau dibahas untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian ada juga masih menggunakan penelitian ini menggunakan Laravel. Padahal jelas di judulnya sudah dijabarkan bahwa masih ditulis di batasan menggunakan Laravel. Sudah dipertegas di judul kok masih dibatasi. Nah, batasan itu harus clear bahwasanya membahas tentang apa yang akan Anda lakukan ketika menyelesaikan masalah yang mau diteliti. Jadi contoh, pada penelitian ini tidak membahas tentang hutang piutang lembaga. Selain itu, penelitian ini tidak membahas tentang pembayaran siswa. Penelitian ini hanya membahas tentang penggajian guru. Jadi itu adalah batasan masalah. Sehingga ketika ada penguji atau ketika penguji bertanya atau pembimbing, nanti kalian bisa mengembalikan, Pak, skopnya ini besar. Kemudian ketika batas waktu yang hanya kita gunakan sedikit atau sebentar, maka tidak nututi, Pak, kalau semua keuangan itu harus saya bahas. Maka hanya saya split pada proses penggajian guru. Jadi kita memberikan penyabaran ke dosen atau ke penguji kita nantinya sesuai yang sudah kita tulis. Jadi ingat, batasan itu jangan memberikan hal-hal yang tidak atau yang kurang penting. Contoh, penelitian ini menggunakan Laravel, atau penelitian ini hanya dilakukan di lembaga sekolah A.
Padahal jelas di judul, kalian penelitinya di sekolah A. Kan tidak mungkin kalian akan mencari data di sekolah lain. Nah, itu yang perlu kita batasi. Jadi, penulisan pas mengatakan penelitian ini hanya dilakukan di lembaga A. Padahal di judul sudah jelas lembaga penelitiannya teman-teman itu di lembaga A. Kenapa masih harus ditulis di batasan? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 itu kita berbicara tentang kajian pustaka atau landasan teori. Nah, di sini kita harus menuliskan penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan itu harus sesuai dengan topik yang kita teliti saat ini. Kalau kita membahas tentang bagian keuangan, maka kita harus mencari jurnal-jurnal yang relevan tentang keuangan tersebut. Dan juga harus relevan dengan apa yang kita gunakan. Kalau pas mencari judul yang sama persis itu tidak mungkin sama. Jadi cuman teman-teman harus pinter-pinter mencari judul atau jurnal yang relevan dengan yang kita gunakan. Oke, ada saya lupa, saya kembali ke bab 1. Apa yang saya jelaskan tadi itu adalah bagi teman-teman yang menggunakan skripsi model pengembangan. Jadi model pengembangan di sini yang menggunakan target akhirnya adalah menghasilkan suatu produk aplikasi. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang sedang menyusun skripsi dengan metode dengan penelitian metode. Contoh penerapan citra digital dalam mengetahui kualitas buah umpamanya dengan metode apa. Nah, itu adalah skripsi dengan penelitian metode. Nah, bagaimana cara melakukan latar belakangnya? Maka teman-teman harus menjabarkan kenapa harus diteliti. Objek yang diteliti itu kenapa? Contoh, saya pernah ngasih contoh ke salah satu teman-teman. Oke, sebentar biar teman-temannya masuk juga. Sambil lalu saya tambahkan. Nah, oke, saya lanjut. Salah satu contoh seperti ini, prediksi padi dengan menggunakan metode support vector machine dan particle swarm optimization. Maka itu harus dijawab, kenapa prediksi padi? Kenapa harus padi? Itu harus menjadi latar belakang. Kemudian, kenapa padi itu harus diprediksi? Selain itu, metode-metode prediksi itu apa saja? Kemudian setelah ditentukan atau sudah dijabarkan metode-metode yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi, maka teman-teman harus menjabarkan apa sih kelemahan dan keunggulan dari metode-metode yang ada. Kemudian setelah menjabarkan itu, teman-teman harus menjabarkan kenapa memilih metode particle swarm optimization. Jadi jelas nantinya. Kemudian apa kelemahannya particle swarm optimization di sini? Jadi dengan apa? Oh, ternyata metode yang digunakan adalah support vector mesh. SPM, dia memiliki salah satu metode lain. Apa metode yang diperbantukan? Yaitu particle swarm optimization atau SPO. Jadi, latar belakang yang perlu ditulis oleh teman-teman yang metode penelitian atau penelitian metode, maka harus jelas. Jelaskan kenapa Anda meneliti tentang objek itu. Terus kenapa harus diteliti? Selain itu, metode apa saja yang bisa digunakan? Nah, kemudian teman-teman yang sedang mengambil judul penelitian metode, khususnya dalam berkaitan dengan klasifikasi, ada konsep dasar yang perlu teman-teman pahami. Itu jangan sampai lepas. Ada konsep yang benar-benar harus dipahami, harus bisa mengetahui kita mau melakukan klasifikasi atau clustering atau menggunakan ada dua, saya lupa. Jadi jangan lupa ya, ada dua konsep dasar itu.
klasifikasi atau clustering. Jadi teman-teman itu harus bisa membedakan dulu ini. Nanti penelitiannya yang berkaitan dengan klasifikasi atau clustering ini harus dibedakan dulu. Pak, oh ternyata saya menggunakan metode ini untuk melakukan klasifikasi. Oh, saya menggunakan metode ini untuk clustering. Nah, itu harus clear dulu teman-teman. Kalau menggunakan penelitian metode. Beda dengan citra digital dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan model pembimbingannya masing-masing. Cuma ini tidak saklek ya, saya tekankan ini hanya sebuah model atau sebuah panduan bagi teman-teman dalam melakukan penulisan. Perkara nanti ada perbedaan dengan pembimbing umpamanya, oh ini, tambah ini, oh monggo silahkan mengikuti arahan-arahan pembimbingnya. Jadi saya hanya membuka jalan kepada teman-teman bagaimana sih cara menulis latar belakang. Nah, saya lanjut terkait penelitian metode. Maka yang harus ditulis itu adalah judul itu harus dijelaskan. Kenapa? Contoh kita mengambil prediksi. Nah, kenapa objek itu harus diprediksi? Kemudian kenapa harus objek itu? Kemudian metode-metode prediksi itu ada metode apa saja? Jabarkan kelemahan dan kelebihan metode-metode yang ada. Kemudian teman-teman jelaskan kenapa memilih salah satu metode yang ada yang sudah dijelaskan. Kemudian apakah metode yang dipilih memiliki kelemahan atau tidak? Kalau memiliki kelemahan berarti ada metode lain yang akan membantu dia. Kenapa menggunakan metode tersebut untuk dijadikan metode pembantu? Nah, ini harus dijelaskan ketika di latar belakang. Rumusan masalahnya juga akan sedikit berbeda dengan rumusan masalah ketika teman-teman melakukan pengembangan. Lebih kepada mengukur kualitas dari metode tersebut. Mengukur dari tingkat akurasi dari metode tersebut. Jadi, rumusan masalahnya harus menjabarkan tentang apakah metode ini tingkat akurasinya tinggi atau tidak. Nah, tujuan penelitiannya apa? Jelas bukan menghasilkan sebuah produk, tapi bagaimana mengukur tingkat keakurasian dari metode tersebut jika digunakan untuk melakukan prediksi salah satu topik. Manfaatnya juga sama batasan-batasannya juga sama. Nah, kalau batasan-batasan di sini lebih kepada data training yang akan digunakan. Teman-teman akan menggunakan data trainingnya berapa atau data testingnya berapa nantinya, itu ada di batasan-batasannya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan data itu dibatasi di sini. Apakah nanti secara turun langsung dan sebagainya, itu ditulis di batasannya. Oke. Kemudian lanjut ke bagian bab 2. Seperti saya tadi, penelitian relevan, minimal jurnal 5 tahun terakhir dan 3 jurnal yang dijadikan jurnal rujukan. Nah, bagaimana cara menulisnya? Teman-teman itu harus menjabarkan. Jadi, sesuai dengan buku panduan, maka penelitian relevan itu tidak berbentuk tabel, tapi berbentuk deskriptif. Jadi, satu paragraf itu harus mencakup apa yang melatar belakangi penelitian tersebut, metode apa yang digunakan, dan hasilnya apa. Jadi, ini tidak bisa di-copy paste dari abstrak jurnal yang teman-teman rujuk. Teman-teman harus membaca jurnal itu sampai selesai dan tulis latar belakangnya. Kenapa dari penelitian yang dirujuk itu. Contoh nih, saya menulis bab 2. Kemudian saya menggunakan jurnalnya Pak Kamil untuk saya jadikan rujukan atau penelitian yang relevan. Maka saya harus membaca jurnal miliknya Pak Kamil sampai selesai, baru saya simpulkan apa yang melatar belakangi Pak Kamil membuat jurnal itu. Masalahnya apa, itu harus dijelaskan. Kemudian Pak Kamil menggunakan metode-metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian itu. Nah, dari hal tersebut baru dijelaskan hasil penelitiannya apa dan simpulannya. Pasti ada, setiap jurnal itu pasti memiliki hasil penelitian dan simpulan. Itu dideskripsikan berbentuk paragraf. Jadi tidak berbentuk tabel. Kalau nanti ada dosen yang menyatakan, oh yang ditabelkan dan lain sebagainya, dikembalikan lagi kepada format pembimbingan atau buku panduan bimbingan. Jadi tapi penyampaian kepada dosen, teman-teman juga tidak boleh pas mengatakan, oh tidak bisa Pak, saya tampil seperti ini. Jangan seperti itu, tapi sampaikan saja secara
etika yang baik dan sebagainya. Oh Pak, menurut buku panduan seperti ini Pak, kami kalau harus berubah seperti ini, kami khawatir nanti ini bla 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 dan sebagainya. Silakan dikomunikasikan dengan baik kepada dosennya. Apabila ada dosen yang tidak merujuk pada buku panduan. Nah, tapi dengan catatan teman-teman harus sudah membaca buku panduan itu sebagaimana mestinya. Nanti kalian tidak membaca buku panduannya, moro-moro kalau dosennya membantah, tidak bisa Pak, gini-gini, panduan gini. Nanti di cross check salah, kalian juga yang akan bisa bermasalah. Oke, ini di penelitian relevan. Kemudian ketika kita berbicara landasan teori, maka situs yang bisa kita gunakan atau referensi yang kita gunakan itu tetap 5 tahun terakhir. Kemudian kita bisa menggunakan landasan teori itu berdasarkan jurnal. Kemudian bisa berdasarkan website resmi atau situs-situs pemerintahan atau buku yang terupdate sama 5 tahun terakhir. Jadi dari ketiganya ini sama, kalau situs ini sudah pasti update, nanti dilihat juga. Kemudian di buku kita minimal 5 tahun terakhir, jurnal juga sama 5 tahun terakhir. Nah, jangan sampai teman-teman itu mengambil referensi dari sebuah blogspot, WordPress, ataupun Wikipedia atau situs pribadi, karena itu tidak jelas. Jadi, walaupun nanti dia menyatakan di halaman blognya dengan ditambahkan gelar doktor atau PhD dan lain sebagainya, kita tidak menerima referensi berdasarkan blogspot. Kenapa? Karena setiap tulisan yang teman-teman tulis di di referensi nantinya itu harus berdasarkan kutipan. Nah, nanti mengutip dari mana atau merujuk ke siapa itu harus ditulis. Contoh nih, Zainal, tahun berapa penelitiannya yang dirujuk? Itu harus jelas nanti ya. Habis ini saya juga contohkan bagaimana cara menggunakan Mendeley sama menggunakan referensi yang ada di Word. Jadi, perhatikan, tidak boleh menggunakan referensi dari Blogspot, WordPress, Wikipedia, ataupun situs pribadi. Untuk menulis landasan teori, wajib menggunakan jurnal, website resmi, baik itu website resmi sekolah, kampus, ataupun yang lain, ataupun pemerintahan, dan lain sebagainya. Buku terupdate, jadi menggunakan referensi buku boleh, menggunakan website resmi boleh, menggunakan jurnal boleh. Yang tidak boleh, Blogspot, WordPress, Wikipedia, dan situs pribadi. Gitu ya. Jadi teman-teman harus semua ini. Kemudian banyak berdasarkan pengalaman kakak-kakak kelasnya, banyak yang masih mencontoh punya kakak-kakak kelasnya. Sehingga apa? Oh, melihat punya kakak kelasnya itu landasan teori harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Itu tidak wajib. Kalian harus bisa menentukan sendiri landasan teori apa atau teori-teori apa yang akan mendukung dari penelitian kalian. Jadi bukan pas karena ada waterfall, ada ini kalian merujuk ke situ. Nah, ini yang tidak menarik. Karena penelitian atau karya tulis ilmiah teman-teman itu sudah berbeda dengan mereka. Mereka kebutuhan-kebutuhan dalam teorinya untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan topik penelitiannya itu berbeda-beda. Jadi di landasan teori ini teman-teman wajib menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri, sesuai dengan topik penelitian. Ini di landasan teori. Kemudian kita di bab 3. Nah, di bab 3 ini ANSI full adalah pemikiran teman-teman sendiri, tidak bisa hasil copy paste di sini atau tidak bisa hasil referensi. Nah, contoh di sini kita harus menuliskan yang namanya kerangka penelitian. Nah, dari kerangka penelitian ini kita menjabarkan alur-alur yang akan kita laksanakan selama penelitian. Pemikiran kita bagaimana untuk mendapatkan atau menyelesaikan penelitian ini. Kemudian, model pengembangan. Nah, ketika kita berbicara model pengembangan di sini, di kerangka penelitian, itu kita juga harus menjabarkan. Penelitian ini apa menuju ke penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, itu juga kita jelaskan ketika di kerangka penelitian. Kemudian model pengembangan. Nah, model pengembangan di sini apa yang harus dilakukan oleh teman-teman itu harus jelas. Ketika kita menghasilkan produk, maka model pengembangan itu harus jelas. Teman-teman mau menggunakan model pengembangan apa?
Jadi beda ya, metode penelitian dengan model pengembangan itu beda. Karena model pengembangan di sini bagaimana dalam kita mengembangkan program kita. Mulai dari titik awal sampai akhir itu bagaimana cara mengembangkan atau model pengembangannya. Nah, model pengembangan itu banyak, ada SDLC dan lain sebagainya. Nah, di dalam SDLC pun juga ada beberapa yang bisa digunakan, antara lain ada waterfall, kemudian ada R&D, Research and Development, kemudian Rapid Application Development, RAD, kemudian ada prototyping. Jadi, nah kemudian saya tidak menyarankan teman-teman itu menggunakan model pengembangan waterfall saat ini. Jadi hati-hati ya. Kemarin beberapa mahasiswa yang uji proposal ke saya pertanyakan model pengembangannya mau menggunakan apa, rata-rata masih menggunakan waterfall. Nah, ketika saya tanyakan, paham tidak dengan alur model waterfall itu, rata-rata banyak yang tidak paham tentang menggunakan waterfall itu. Jadi, kalau memang mau menggunakan waterfall, teman-teman harus siap dengan jenjang waktu yang singkat ini, teman-teman harus bisa. Karena apa? Karena dengan proses penggunaan waterfall itu kan ada aliran-aliran. Contoh nih, ada tanda panah ke bawah dan tanda panah ke atas. Itu waterfall. Contoh ketika kita sudah melakukan analisis. Setelah kita analisis, kita mendesain. Setelah mendesain, baru kita lanjutkan untuk melakukan coding. Setelah coding, baru di testing. Nah, pada saat testing, ketemu terjadi masalah atau fitur-fitur itu tidak ada, maka teman-teman itu tidak boleh langsung naik ke atas melakukan analisis. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka teman-teman itu harus melakukan cross-check terlebih dahulu terhadap desain yang sudah dibuat. Jadi fitur yang tidak ada ini sudah pernah saya desain atau tidak? Nah, kalau di desain sudah ada, maka tinggal kita lanjut ngoding ulang. Tapi ternyata di desain itu tidak ada, maka mau tidak mau teman-teman harus naik lagi satu tingkat ke atasnya. Sudah dianalisis belum? Nah, kalau pada tahapan analisis ini ternyata tidak ada, maka teman-teman harus menganalisis lagi dari awal. Keterkaitan fitur yang harus ada itu. Sinkronnya di mana, didesain ulang, baru di-coding. Ini kelemahan ketika teman-teman harus menggunakan waterfall. Nah, kemudian ada beberapa metode yang bisa digunakan, ada beberapa model pengembangan yang bisa digunakan, bisa menggunakan prototyping, bisa menggunakan research and development, bisa menggunakan yang rapid application development. Jadi kemudian ada model-model pengembangan yang baru, teman-teman bisa menggunakan agile modeling, bisa menggunakan Kanban, kemudian bisa menggunakan Scrum. Nah, cuma ketika teman-teman mau menggunakan Scrum, diperhatikan penelitiannya teman-teman ini single penelitian atau peneliti tunggal atau berkelompok. Karena kalau teman-teman mau menggunakan model pengembangan Scrum, maka tidak cocok Scrum itu ketika digunakan hanya untuk penelitian mandiri. Tapi lebih cocok ketika penelitian itu bersama tim. Karena kalau tidak salah itu ada daily Scrum kalau tidak salah. Jadi ada pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas dengan timnya, untuk melaporkan sampai di mana tahap perkembangannya. Nah, kalau penelitian tunggal itu akan menjadi masalah. Kalian mau rapat dengan siapa? Jadi pinter-pinter ketika kita harus memilih model pengembangan. Jadi, apakah tetap boleh menggunakan waterfall? Silakan menggunakan waterfall. Tapi jika pada akhirnya di uji testing teman-teman itu mengalami kendala atau tidak sesuai, maka harus siap-siap untuk kembali kepada tahapan analisis. Itu model ketika kita harus menggunakan model pengembangan. Nah, kemudian ketika kita melakukan analisis kebutuhan data, di bab 3 itu harus menjelaskan bagaimana teman-teman itu dalam proses pengumpulan datanya. Proses pengumpulan data itu banyak yang bisa kita gunakan. Salah satunya dengan melakukan observasi, kemudian dengan model wawancara, kemudian dengan melakukan kuesioner, ataupun dengan angket, menyebar angket dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan observasi, ini pun juga banyak yang salah. Jangan berasumsi bahwa observasi itu kita hanya datang satu kali ke tempat. Tapi observasi itu
paling tidak bagaimana kita mendapatkan data. Tidak mungkin saya datang hari ini sesuai dengan kebutuhan data ada. Bisa jadi kita disuruh kembali lagi. Atau apa yang ingin kita lihat atau yang ingin kita lakukan observasi itu tidak dilaksanakan di hari itu. Nah, ini hati-hati. Kadang mahasiswa cuma menuliskan observasinya 2 kali. Sehingga apa? Data yang dikumpulkan atau berkas yang dibutuhkan dalam penelitian itu tidak kuat untuk melakukan desain sistemnya. Ini kesalahan yang paling fatal. Ketika teman-teman hanya nulis 1 kali. Teman-teman harus bisa menjabarkan berapa kali, tanggal berapa, siapa yang bagian apa yang harus diobservasi, target yang dilakukan apa, kemudian target yang ingin dicapai itu apa. Harus ada modelnya, tabelnya harus ada. Sebentar saya contohkan tentang penulisan dari observasi. Oke, di sini saya mencontohkan salah satu bimbingan saya kemarin. Jadi di sini adalah kerangka penelitian. Jadi di mana kerangka penelitian itu teman-teman harus bisa menjabarkan dari identifikasi masalah pertama apa yang mau dilaksanakan. Jadi ketika kita melakukan identifikasi masalah, tata laksana atau apa yang akan dilaksanakan oleh teman-teman ini harus diperjelas. Kemudian dirujuk pada ini. Kita harus mendeskripsikan apa yang sedang kita tulis terkait kerangka penelitian tersebut. Nah, selanjutnya kita berbicara teknik pengumpulan data atau model pengembangan. Maka untuk menghasilkan sebuah tabel kegiatan observasi itu harus kita tulis dengan header yang seperti ini, nomor, tanggal, objek, kegiatan, target yang ingin dicapai. Nah, target yang ingin dicapai ini adalah teman-teman menjabarkan dengan melakukan, contoh nih ya, saya pada tanggal 20 Januari 2021, dia objeknya yang dia observasi siapa? Bidan desa. Kemudian kegiatan yang dia lakukan apa? Mengamati proses pelaksanaan posyandu. Ini observasi yang dia lakukan. Nah, apa yang ia target? Dia menginginkan apa yang ingin dicapai dengan melakukan pengamatan itu. Jadi, ketika tanggal 20 dia mengamati bidan desa saat proses pelaksanaan posyandu, dia ingin mengetahui tentang apa. Maka kita harus jelaskan bahwasanya mengetahui bagaimana proses pelaksanaan posyandu dan masalah yang sering terjadi. Kemudian dia juga pada tanggal 20 dia mengobservasi si kader penimbang. Maksudnya kader penimbang di sini adalah satu kader yang melakukan penimbangan berat badan bayi. Nah, dia apa yang kegiatan yang dilakukan? Mengamati proses pendataan hasil penimbangan berat badan bayi dan tinggi anak. Jadi, dia mau mendapatkan data nih, ditulis ke yang seperti apa. Maka, dampak atau hasil yang akan dia capai adalah menghasilkan data atau mengetahui bagaimana si kader ini melakukan proses nimbang dan tinggi badan bayi, kemudian dicatat ke apa, ada formnya atau tidak. Nah, ini yang harus ditulis ketika kita melakukan tabel kegiatan observasi. Jadi tanggal 20 dia ngapain, tanggal 27 Januari dia ngapain,
kemudian tanggal 10 Februari dia juga ngapain. Jadi dia melakukan 3 kali. Kenapa hanya 3 kali, Pak? Karena rata-rata posyandu itu dilaksanakan 1 bulan sekali, sehingga dia tidak bisa beberapa hari sekali. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi beberapa alasan kenapa dia harus melaksanakan 3 kali observasi. Nah, untuk memperkuat hasil observasi di sini, hasil pengamatan langsung dia, maka dia boleh melakukan penguatan-penguatan data atau penguatan-penguatan informasi dengan cara apa? Dengan cara melakukan wawancara. Nah, proses wawancara di sini, teman-teman harus sudah mulai menjabarkan siapa yang akan diwawancara. Tapi di sini belum menentukan nama, tapi bagian apa yang akan diwawancara. Perkara nanti teman-teman oleh sekolah atau lembaga diarahkan, oh sampai ke bapak ini atau ke ibu ini, itu nanti ditulis di bab 4. Nah, di sini kita hanya menjelaskan bab 3 itu metode penelitian, cara kalian dalam melakukan penelitian atau cara untuk mendapatkan data sebagai pendukung kegiatan penelitian teman-teman. Nah, ketika kita mendesain wawancara, maka harus jelas dulu bagaimana wawancara itu akan dilakukan. Sebelum melakukan wawancara, teman-teman harus apa dulu? Oh, ternyata saya harus menyusun draft. Setelah menyusun draft, siapa yang saya harus menghubungi orang yang akan diwawancara untuk menentukan waktu dan lain sebagainya. Oke, ntar saya pasang kerja dulu. Oke, saya lanjut. Kemudian setelah mendapatkan konfirmasi oleh bidan, selanjutnya dilakukan wawancara sesuai draft yang sudah disusun. Nah, draft ini hanya contoh. Jadi kalau di sini hanya ada sekian pertanyaan, ini hanya contoh ketika kita taruh di bab 3. Namun bisa teman-teman tambah yang kemudian nanti harus menjadi lampiran. Nah, ini di draft wawancara. Nah, untuk menyusun draft wawancara, itu teman-teman harus memenuhi aspek 5W plus 1H. Jadi ada kenapa, kapan, di mana, siapa, kenapa harus dilakukan, itu harus terjawab di pertanyaan teman-teman. Jadi ketika kita contoh nih mewawancarai ibu balita atau masyarakat, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu harus memenuhi karakteristik 5W plus 1H. Jadi ini jadi titik tekannya, silakan nanti dibaca di buku panduan atau bisa nanti didiskusi dengan pembimbingnya. Kemudian mewawancarai kader juga harus muncul pertanyaan-pertanyaan, pasti beda antara pertanyaan dengan kader dengan pertanyaan kepada ibu balita, itu pasti beda. Dengan pertanyaan ke bidan pun pasti akan beda. Nah, karena ada beberapa mahasiswa juga yang moro-moro buat pertanyaan itu dirangkum jadi satu. Tidak jelas ini untuk siapa? Untuk bidan atau untuk kadernya atau untuk orang tua dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa memperhatikan itu. Kemudian setelah kita melakukan wawancara, maka kita harus menjabarkan studi pustakanya. Nah, di sini kalau kita menggunakan studi pustaka, kira-kira buku apa saja yang kita gunakan? Referensinya kita ngambil dari mana saja, dari jurnal, dari buku dan sebagainya, itu harus dijabarkan di studi pustaka. Nah, kemudian model pengembangan sistem. Model pengembangan sistem ini kebetulan dia menggunakan Rapid Application Development atau RAD. Nah, dia harus menjabarkan ada tahapan-tahapan dari RAD di sini. Mulai dari requirement planning, kemudian Rapid Application Development Design Workshop. Nah, di dalam kegiatan Rapid Application Development Design Workshopnya di sini ada 2 langkah yang akan dia lakukan. Dia bekerja sama dengan user untuk mendesain. Kemudian dia membuat desain, membuat sistem tersebut atau mendesain tersebut. Apabila dari desain yang tidak sesuai, maka dikembalikan lagi. Dia kembali lagi dengan user sebelum dia melaksanakan yang dinamakan pengerjaan atau mengimplementasikan programnya. Nah, jadi kemudian ketika kita sudah menentukan pengembangan model pengembangan yang akan kita gunakan, maka kita jabarkan. Nah, di bab 3 di sini kita harus menjabarkan bukan pengertiannya lagi. Requirement planning adalah bla bla bla, bukan seperti itu, tapi
jabarkan apa yang akan kalian lakukan pada proses recruitment planning atau rencana kebutuhan. Jadi harus dijabarkan. Kalau mau berbicara recruitment planning adalah ini itu, bawa ke bab 2 karena itu adalah landasan teori. Jadi jangan sampai di bab 3 itu masih muncul recruitment planning adalah ini, jangan. Karena ketika kita berbicara metode penelitian, maka kita sudah tahu bahwa recruitment planning itu apa yang akan kita lakukan, bukan pengertian lagi. Kemudian ada work with user to design system. Kita diminta untuk bekerja dengan user dalam melakukan desainnya. Siapa user atau bisa dengan pengguna kita. Jadi kita desain dulu di rumah, kemudian nanti ketemu dengan user kita untuk didiskusikan sudah sesuai atau tidak. Nah, ketika si user ini sudah mengatakan oke, sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya, baru teman-teman bisa melakukan pengembangan sistemnya atau membangun aplikasinya. Jadi tidak ada ceritanya membuat aplikasi itu baru didesain. Contoh nih, mungkin saat ini ada yang membuat aplikasi terlebih dahulu, tapi desain sistemnya belum jadi. Nah, ini silakan tidak apa-apa, tapi kalian harus siap-siap untuk dibongkar ketika kalian ujian atau ketika bimbingan. Kenapa? Karena tidak ada ceritanya orang membangun sebuah rumah, itu dibangun dulu rumahnya, baru mendatangkan arsitek untuk digambar. Tapi datangkan dulu arsiteknya, gambar rumahnya, modelnya clear sesuai dengan keinginan kita, baru dibangun. Nah, perumpamaannya seperti itu. Jadi hati-hati ya. Jadi ketika kalian jangan sampai wah saya buat dulu aplikasinya karena sudah punya pandangan, jangan. Karena apa? Nanti ketika teman-teman melakukan proses bimbingan, bisa jadi akan ada masukan-masukan dari dosen pembimbing untuk bisa dimasukkan untuk menyempurnakan dari penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman. Nah, kemudian ketika kita melakukan tabel kegiatan dengan user, harus dijelaskan tanggal berapa, kemudian tujuan yang ingin dicapai apa, itu harus dijelaskan ketika kita bekerja dengan user. Kemudian ketika kita harus nge-build di sistemnya atau membangun sistemnya, apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian platform apa yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi itu. Contoh kita di sini, dia menggunakan aplikasi Android Studio. Kemudian dengan text editor Notepad++, atau dia dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, jadi itu dijabarkan. Nah, kemudian ketika kita menjelaskan platform-platform yang kita gunakan, atau tools yang akan kita gunakan, jangan sampai menuliskan atau jangan sampai meninggalkan jejak bahwasanya yang kita gunakan adalah tools berbayar. Contoh nih, dalam pembuatan laporan menggunakan Office 2000 sekian, tidak perlu kita jabarkan. Jadi hindari menggunakan tools yang berbayar. Jadi kalau kita mau menggunakan dalam pelaksanaannya kita menggunakan Microsoft Office, sedangkan Office kita itu belum berlisensi atau memang hasil bajakan, umpamanya. Tidak perlu ditulis, sudah. Kita sampaikan saja, bisa kita menggunakan beberapa aplikasi Office yang gratis. Jadi, karena tulis ilmiah yang teman-teman harus jaga, tidak boleh menggunakan platform yang berbayar, kecuali teman-teman toolsnya itu memang sudah ori dan sudah berbayar. Kemudian akan dilaksanakan proses pengujian internal. Nah, proses internal ini dilakukan oleh bisa dosen, bisa praktisi yang memang sudah bergerak di bidangnya. Nah, di sini nanti ada tabel pengujian eksternal. Ini template yang bisa teman-teman gunakan nantinya, atau template dari formnya di sini. Ada nomor, item yang akan diuji. Nah, kadang ada salah mengisi dari seperti ini. Form login. Nanti yang diisi langsung apakah memasukkan username dan password dan sebagainya. Nah, ini yang tidak. Jadi kita harus jelas bahwa kita akan sedang menguji form login yang skenario pengujiannya, jika kita mengklik tombol login, akan ada hasil yang diharapkan apa? Jika username salah dan password sesuai, maka muncul pesan kesalahan username. Kemudian, jika username sesuai dan password salah, maka muncul pesan kesalahan password.
Jika username dan password sesuai, maka muncul halaman pindah ke halaman utama. Nah, ini skenarionya. Sehingga orang yang akan menguji sistem kita, itu tahu, dia akan melihat tabel-tabel ini untuk menceklis apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, ketika tidak sesuai, dia akan uji pertama tidak sesuai. Nah, dari evaluasi pertama itu teman-teman jadikan itu sudah masuk ranah testing. Dari ranah testing itulah baru dikembalikan untuk dilakukan develop ulang untuk menyelesaikan atau memperbaiki dari masalah-masalah di sini. Nah, kemudian hasil uji pertama itu harus menjadi lampiran di skripsinya teman-teman nantinya untuk membuktikan bahwasanya pernah dilakukan uji pertama kali oleh siapa. Contoh nih, pertama kali saya minta uji ke Pak Gulpi. Pak Gulpi sudah menceklis, oh ternyata ada yang tidak sesuai. Maka tidak boleh teman-teman untuk uji keduanya datang ke saya. Maka teman-teman uji keduanya harus ke Pak Gulpi. Kenapa? Karena Pak Gulpi yang tahu tentang permasalahan di pertama. Nah, jadi ini kadang teman-teman ini kalau bahasa ininya ya, teman-teman itu mencari pembenaran dengan mencari dosen yang paling mudah. Ini salah fatal. Seharusnya teman-teman itu benar-benar mencari untuk dosen yang bisa memberikan masukan-masukan yang sangat jernih ke kalian. Dosen-dosen yang bisa memberikan masukan-masukan, oh ini salah, ini kurang, ini jangan menjadikan itu sebuah penghambat. Kalau kalian mencari dosen yang hanya modelnya tanda tangan dalam proses pengecekan di sini, jadi tidak apa-apa. Probabilitas ketemu dengan saya, dengan Pak Kamil, dengan Pak Fuad, dengan Pak Rasi itu sangat besar. Gitu loh. Jadi kalau sampai itu terjadi dan hasil pengujian internalnya itu dinyatakan sesuai semua dan pada akhirnya ketika proses ujian tidak sesuai, ya dengan sangat berat hati saya harus mengucapkan permohonan maaf kalau sampai ketemu dengan saya, apalagi ketemu dengan Pak Kamil, apalagi ketemu dengan Pak Rasi dan sebagainya. Jadi benar-benar harus dilakukan pengujian, cari dosen yang memang bisa memberikan masukan ke teman-teman, bukan hanya sebatas muncul checklist. Karena ini akan dilampirkan di halaman terakhir nantinya. Jadi hasil uji pertama seperti apa, tidak mungkin ketika diuji pertama kali itu langsung sesuai semua. Jadi akan muncul itu mana yang tidak sesuai, yang harus dilakukan perubahan. Dan ketika uji kedua ada yang sudah sesuai, maka dilampirkan dan ditulis di checklistnya secara otomatis sudah di sini nanti. Jadi ketika mau di print bisa teman-teman langsung checklistnya dengan simbol sudah. Tapi jelas rujukan di mana? Ada di lampiran hasil checklist tangan. Jadi ketika mau di print tidak masalah teman-teman dengan memberikan simbol yang seperti ini. Tapi hasil ini harus merujuk kepada hasil aslinya yang ada di lampiran. Ini ketika kita menggunakan uji eksternal, uji internal. Jadi harus dijelaskan form-form apa saja. Ada 15 form harus teruji di sini. Nah, kemudian ada pengujian eksternal. Nah, pengujian eksternal itu kita lihat siapa yang akan kita uji. Nah, ketika kita melakukan uji di sini, orang mengatakan kita mau menggunakan apa? Cara hitungnya mau menggunakan skala Likert atau bagaimana? Nah, kalau teman-teman menjabarkan perhitungannya menggunakan skala Likert, maka harus dijelaskan proses hitung skala Likert itu bagaimana. Karena ini akan menjadi rujukan teman-teman untuk melakukan hitung. Jadi, siapa yang akan diuji, kemudian pertanyaannya apa saja, kemudian poin pengujiannya apa saja. Contoh ini, apakah user atau pengguna mengalami kesulitan dalam menjalankan sistem ini. Nah, kita lihat, sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, sangat tidak baik. Nah, ini salah. Karena ini kemarin yang waktu revisi. Jadi harusnya di sini, kita lihat pertanyaannya. Apakah user atau pengguna mengalami kesulitan dalam menjalankan sistem ini? Jawabannya tidak menarik jika harus muncul sangat baik, baik, cukup baik. Pertanyaan itu harus menyesuaikan dengan pernyataan.
Contoh nih, kalau kita menggunakan setuju, saya contohkan, STS sangat tidak setuju, kemudian TS tidak setuju, kemudian ada CS cukup setuju, kemudian ada setuju sama sangat setuju atau ST. Ya, sorry, SS ya. Sangat setuju. Nah, pertanyaannya yang mendukung untuk jawaban ini adalah kita harus membuat kalimat tanya, apakah, sorry, Anda setuju jika kita teruskan, jika tampilan user atau pengguna sudah user friendly umpamanya. Contoh gini. Jadi cara membuat pertanyaan itu disinkronkan dengan pernyataannya. Kalau pertanyaan seperti tadi, apakah tampilan user dan sudah sesuai? Jawabannya sangat baik, tidak baik. Nah, ini rancu. Tapi kalau kita ngebuat pernyataannya adalah sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju sama sangat tidak setuju, maka pertanyaannya sesuai adalah apakah Anda setuju jika tampilan user atau pengguna sudah user friendly? Baru kita kasih tanda tanya. Jadi orang akan pertanyaannya apakah Anda setuju? Orang jawabannya pasti iya saya setuju. Oh saya tidak setuju. Nah itu harus jelas. Nah untuk menghasilkan nilai perhitungannya maka harus dijabarkan dengan proses terserah mau menghitung dengan apa, dengan metode apa cara ngitungnya. Kebetulan di sini dia menggunakan hitungan skala Likert. Nah sangat setuju itu nanti dikasih bobot berapa dan sebagainya. Nanti diteruskan bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini di bab 3. Ini menjadi landasan ketika akan kalian bawa ke bab 4. Oke, saya lanjut di set PowerPoint-nya. Ini masih di menghasilkan analisis produk ya. Saya share. Oke, sudah tampil ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, tidak saya preview saja. Saya kira teman-teman juga bisa melihat. Nah, Pak, bagaimana dengan analisa metode atau metode penelitian? Maka di sini tetap harus mengumpulkan. Kalau memang observasi itu di mana observasinya, kalau memang dengan proses wawancara bagaimana wawancaranya, kalaupun nanti dengan model kuesioner bagaimana kuesionernya. Jadi pengumpulan data hampir sama. Kemudian yang berbeda itu nanti di analisis dan pengujiannya. Bagaimana teman-teman itu melakukan pengumpulan data dan menganalisis data yang sudah didapat. Kalau kita di Citra Digital, umpamanya bagaimana kita melaksanakan uji trainingnya. Kemudian uji cobanya bagaimana. Kemudian bagaimana kita harus melakukan untuk uji testingnya kapan dan lain sebagainya. Ini harus dijelaskan ketika analisis metodenya. Jadi teman-teman bagaimana harus menjelaskan pengumpulan datanya mau dilaksanakan seperti apa. Tetap ya kerangka penelitian dan lain sebagainya terus ada. Cuma di model pengembangannya ini tidak menggunakan waterfall dan lain sebagainya, tapi bisa langsung melakukan analisis kapan yang mau dianalisis. Kemudian proses ujinya bagaimana. Teknik-teknik pengujian. Jadi belum melakukan uji dari apa yang akan kalian lakukan. Tapi kalian menjabarkan di bab 3 ini apa yang akan dilakukan jika teman-teman itu sudah memiliki data. Kemudian nanti proses pengujiannya bagaimana langkah-langkah mengujinya sesuai dengan metode yang digunakan.
Contoh nih, nanti ada proses pre-processing, kemudian penguraian warna dan lain sebagainya, itu harus dijelaskan. Kemudian ketika kita harus menggunakan penelitian klasifikasi, bagaimana sih pertama kalinya, data trainingnya itu mau diapakan, kemudian setelah ada data trainingnya mau kemudian ditambahkan apa dan lain sebagainya, itu harus jelas. Itu kalau kita menggunakan analisis metode atau metode penelitian. Atau penelitian metode. Kalau metode penelitian itu kan salah. Nah, kemudian ini di bab 3. Kita bahas di bab 4. Di bab 4 itu membahas hasil dan pembahasan. Di mana hasil dan pembahasan di sini di bab 4 berbicara tentang hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan kita bagaimana proses pengumpulan datanya itu harus dipaparkan, harus dijelaskan di proses ini. Tanggal berapa kita ke sekolah contohnya, ngapain ke sekolah, data apa yang kita datangkan, kemudian proses wawancaranya bagaimana, siapa yang diwawancara, apa hasil wawancara. Jadi tidak perlu mengulang pertanyaan-pertanyaannya, tapi sudah disimpulkan. Hasil pengumpulan data yang pertama observasi, jelaskan berdasarkan observasi pada tanggal sekian dengan ini bla 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 bla, pelaksanaan yang ini menghasilkan yang seperti ini. Setelah dilakukan observasi ternyata ada beberapa temuan-temuan pendukung selain temuan yang sudah dijabarkan di latar belakang, itu harus dijelaskan kesimpulan dari hasil pengumpulan data teman-teman. Kemudian di sini juga ada wawancara. Kalian wawancara dengan siapa? Hasil wawancaranya itu disimpulkan. Jika wawancaranya ada 10, kemudian dengan beberapa orang, atau dengan 4 orang umpamanya. Tapi beda-beda pertanyaan, karena beda jabatan dan sebagainya, pada Bapak Kamil selaku dekan pada tanggal sekian. Dengan beberapa permasalahan yang sudah beliau jabarkan menjadi seperti ini. Kemudian wawancara juga dilaksanakan dengan Kaprodi pada tanggal sekian dengan beberapa masalah yang sudah ada tambahan-tambahan permasalahan apa. Tanggal sekian wawancara dengan KTU umpamanya. Jadi itu harus disimpulkan ketika di hasil pembahasan. Kemudian ada 4.2 hasil analisis dan desain. Nah, dari dari pernyataan teman-teman di 4.1 hasil pengumpulan data itu harus dijabarkan, harus dirujuk ke 4.1. Berdasarkan pemaparan di pembahasan 4.1 tentang hasil pengumpulan data, maka didapatkan desain sistem seperti ini, desain sistem lama, desain sistem barunya. Desain sistem lamanya seperti apa dijelaskan. Alur proses sistem lamanya bagaimana, bisa dijelaskan dengan menggunakan flowchart. Nah, bisa juga menggunakan use case nantinya teman-teman di sini. Kemudian kalau kita menggunakan yang prosedural, teman-teman bisa menggunakan flowchart, DFD, sama ER diagram. Dan jadi jelaskan analis desain sistem lamanya seperti apa yang berjalan saat ini, dan teman-teman juga harus mendesain sistem barunya. Di mana sistem baru itu adalah tawaran dari teman-teman. Nah, setelah analis dan sistem ini, apakah cukup di flowchart? Tidak. Setelah mendapatkan sistem baru, maka teman-teman harus menjabarkan data flow diagramnya atau DFD-nya, atau aliran datanya seperti apa. Maka dibuat DFD terlebih dahulu. Nah, ketika DFD-nya sudah selesai, clear, maka teman-teman harus membuat yang namanya ER diagram. Di mana ER diagram itu harus tercross-check ke DFD-nya. Jadi harus sinkron antara DFD dengan ER diagram. Nah, setelah membuat ER diagram, maka teman-teman harus menjabarkan desain tabel dari ER diagramnya. Nanti tabelnya ada field apa, kemudian tipe data yang akan digunakan di tabel itu apa, itu harus dijelaskan. Length value dari setiap fieldnya, itu harus didesain. Nah, setelah mendesain, teman-teman itu harus menggambar desain awalnya atau tampilan awalnya.
Jadi punya harapan nanti saya pengen tampilannya seperti itu, namanya desain input output. Jadi teman-teman, oh saya pengen desain seperti ini dulu nih, ada tampilannya seperti ini, loginnya saya mau desain kayak gini. Pakai Word pun tidak ada masalah teman-teman desainnya. Jadi tidak ada larangan harus menggunakan aplikasi apa. Syukur-syukur kalau ada yang sudah menggunakan Balsamiq Mockup. Jadi desain interface itu adalah desain yang ingin kalian harapkan nanti, atau desain yang akan kalian implementasikan ke dalam bentuk platform atau ke dalam bentuk aplikasi. Nah, ketika desain inputnya ada, maka desain outputnya apa? Produk yang sudah kalian hasilkan tinggal kalian screenshot. Dan kemudian di sini ada hasil uji coba. Jadi semuanya bab 4, bab 3, bab 4 itu adalah ansih pemikiran kalian sendiri. Tidak ada kaitannya copy paste di sini. Nah, ini yang terjadi di bab 4. Kemudian untuk yang model pengembangan, ini juga harus teman-teman perhatikan. Dilihat sistem yang sedang kalian teliti, itu sistemnya sudah ada atau masih belum. Contoh nih, saya mau membuat aplikasi penjualan. Di mana? Di toko A. Ternyata toko A ini dia hanya semrawut jualnya. Ada orang jual, ada orang mau beli, dia layani jual, uangnya ya sudah taruh di kotak, kemudian dia kasih kembalian dan lain sebagainya. Jual belinya jalan, tapi sistem pendataannya tidak maksimal. Nah, teman-teman boleh langsung membuat desain flowchart-nya seperti apa, desain IRD-nya seperti apa, dan sebagainya. Tapi beda ketika sebuah lembaga itu sudah memiliki sistem. Contoh, mereka sudah punya form pendaftaran, mereka sudah punya form pembayaran, mereka sudah punya form pelanggaran, dan lain sebagainya. Maka di bab 4 ini harus menjabarkan, bukan harus juga, tapi wajib kalian harus menghasilkan yang namanya normalisasi dari sistem itu. Jadi jelas dari mana kalian menghasilkan sebuah database atau menghasilkan sebuah ER diagram, sistemnya sudah berjalan. Kalian tinggal menjabarkan bahwasannya sistem ini didasarkan pada hasil normalisasi dari beberapa form atau dari beberapa prosedur yang harus dijalankan di lembaga tersebut. Jadi harus ada bahasan normalisasi atau hasil normalisasi di bab 4 ini. Kalau sistemnya dia belum berjalan. Jadi nanti bisa ketemu nih ketika ujian. Oh, kamu nggak pakai normalisasi. Pertanyaannya memang tidak pernah ada, masih baru atau bagaimana? Kalian salah menjawab sedikit saja nanti, itu akan berpengaruh terhadap penilaian kalian. Ingat, penilaian terbesar di ujian skripsi itu adalah penguasaan produk. 50% itu nilainya ada di aplikasi. Jadi ketika teman-teman itu untuk nilai lulus, lulus skripsi itu minimal B lah ya. Jadi meskipun nilai akademik itu C itu lulus atau C plus itu lulus, untuk skripsi itu kita buat peraturan C plus skripsi itu tidak lulus. Jadi nilai tertinggi yang ada di skripsi, sebentar saya coba cek di Siamtek.
Oke, tampil ya. Ini sudah kelihatan. Jadi Iya, Pak. di berita acara untuk ujian itu saya tampilkan saja. Nanti ini akan dikeluarkan antara kesimpulannya tidak lulus, lulus dengan revisi atau lulus tanpa revisi. Kemudian kelayakan produknya layak dipublikasi atau tidak. Ini nanti akan di checklist oleh ketua sidang atau pembimbing satu. Kemudian untuk penilaian penguji sini, penilaian penguji itu ada presentasi sajian materi itu 10%. Penguasaan materi itu tentang materi-materi yang kalian gunakan atau yang sedang kalian teliti itu 30%. Penguasaan program atau alat itu 50%. Jadi kalau kalian ketemu dibuatkan atau ketemu kalian beli, secara otomatis kalian sudah langsung dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena penguasaan program di sini memiliki poin tertinggi yaitu 50%. Kalaupun kalaupun penguji itu memberikan nilai 50, nilai maksimum semua, prestasi dikasih 10, penguasaan materi 30, naskah skripsi 10, kalian hanya mengumpulkan 50 poin, sedangkan nilai lulus dari skripsi itu minimal B. Jadi hati-hati, di penguasaan program itu 50% nilainya atau 50 poin. Kalian kecelakaan di penugasan atau di penguasaan aplikasi, kita ketemu di tahun depan. Nah, kenapa ketika mahasiswa yang ketemu untuk dibuatkan, jadi tidak ada alasan dibantu, tidak ada alasan dibuatkan dan lain sebagainya. Kenapa? Saat ini tidak ada makan siang yang gratis. Kalau sudah bilang dibuatkan, pasti itu berbayar. Kecuali yang ngebuatkan kakak kandungnya atau adik kandungnya, itu beda. Tapi kalau masih relasinya antar teman, relasinya hanya persahabatan, tidak ada makan siang yang gratis. Pasti entah itu ngasih sesuatu dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ketika di penguasaan program teman-teman. Saya harap teman-teman saat ini bisa berkomitmen bahwasanya aplikasi yang akan dihasilkan itu adalah hasil karya sendiri, hasil buat sendiri. Kalian bisa pegang omongan saya akan lebih menghargai aplikasi yang tampilannya jelek, tapi fiturnya lengkap, hasil karya sendiri, daripada aplikasinya bagus, komponennya lengkap, memanfaatkan segala hal, JavaScript dan lain sebagainya, tapi kalian beli, tidak ada toleransi dari saya untuk saya kasih 0 di sini. Jadi silakan kalian berproses dengan maksimal dengan waktu yang sesingkat ini untuk menyelesaikan skripsinya. Nah, ini sudah saya kasih bocoran ke teman-teman bagaimana proses penilaian yang ada. Ini harus dilatar belakang. Nah, contoh di penguasaan program di sini bisa melakukan modifikasi sederhana pada program CRUD atau alat. Kita hanya mengatakan CRUD. Proses pengujiannya kita pasrahkan ke penguji nanti. Mereka mau uji seperti apa, minta editing yang bagaimana, kita kembalikan ke penguji. Jadi improvisasi dari ini. Jadi intinya bagaimana seorang penguji itu mampu untuk mencari poin-poin tertinggi dari kalian. Bukan menjustifikasi kalian tidak ada. Karena memang sudah ada. Bagaimana saya bisa memberikan nilai 50 jika tidak bisa menjelaskan alur programnya? Orang yang sudah tidak bisa menjelaskan alur program, sudah pasti dia tidak bisa mengoperasikan aplikasinya. Jadi, di sini juga ada bukti hasil uji coba program. Jadi, tidak ada hasil ujinya, kita buang. Jadi, bisa dimaksimalkan oleh teman-teman saat ini. Jadi, pengujian. Kemudian, baik-baiklah kalian terhadap pembimbing kalian. Karena pembimbing itu memiliki 40% dari penilaian kalian. Nah, di sini dari awal saya sampaikan pembimbing itu 0,4. Berarti pembimbing itu punya nilai 40% dari total nilai kalian nantinya. Jadi dari hasil rata-rata penguji,
itu akan dibagi dua, kemudian dikalikan 60% atau 0,6. Rata-rata dari nilai pembimbing itu akan dikalikan 0,4. Maka berbaik-baiklah kalian kepada pembimbingnya mulai saat ini. Dalam artian baik-baik itu rajinlah bimbingan, komunikasi yang baik. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk membawa apapun ke pembimbingnya. Kalau ada pembimbingnya sampai laporan, ada mahasiswa yang datang atau diberi waktu bimbingan ke rumahnya dan membawa sesuatu, itu sudah masuk gratifikasi. Saya tekankan kepada pembimbing tadi bahwasanya tolak mahasiswa yang membawa sesuatu ke rumahnya. Jadi hargai seorang pembimbing kalian agar mereka juga lebih realistis dalam membimbing kalian. Jadi jangan sampai tekan pembimbing kalian dengan bawaan-bawaan kalian yang pada akhirnya tidak realistis untuk memberikan nilai terhadap kalian. Kalau kalian itu mau berbicara ucapan terima kasih dan lain sebagainya, selesaikan proses kalian terlebih dahulu, baru ucapkan terima kasih. Entah setelah kalian wisuda, entah setelah kalian kerja, dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian masih dalam proses atau masih dalam berproses seperti ini, jalankan sesuai prosedur. Datang ke mereka dengan proses bimbingan, ngubungi mereka. Ini fatalin. Kadang ada mahasiswa yang tidak tahu etika, datang ke rumah dosen jam 9. Jangan mentang-mentang karena dosen itu sering ngobrol dengan kalian atau dan sebagainya. Kalian datang dengan seenaknya bertamu, datang jam 9, datang jam 10. Dosen kalian itu juga manusia biasa yang juga perlu istirahat, yang juga punya keluarga, yang juga punya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi jangan pernah hanya meminta untuk dimengerti, tapi kalian juga harus mampu mengerti kondisi orang. Apalagi kadang ada yang sampai jam 12 malam datang, wah itu kalau datang ke rumah itu saya sambat pakai sepatu itu kalau datang seperti itu. Itu dari cara bertamu. Kemudian kecuali kalian sudah buat janji dengan dosennya dan dosennya mengatakan, oh ya nanti saja jam 11 ke rumah. Atau saya masih di jalan gini, saya masih bisa jam 10 umpamanya. Silakan, asalkan itu sudah ada janjian dengan dosennya. Tapi jika teman-teman itu tidak ada janji dengan dosennya, usahakan paling tidak kalian bertamu itu antara maghrib, isya atau jam setengah 8. Atau kalau bisa selama masa liburan, silakan kalian datang di waktu-waktu yang bukan waktunya istirahat. Ada mahasiswa, bukan ada, banyak yang seperti itu. Jadi sudah tidak tahu waktu, mentang-mentang karena sudah terdesak dan lain sebagainya, akhirnya membombardir dosen. Itu menjadi topik bahasan tadi. Etika mahasiswa itu tidak ada saat ini. Kemudian selain etika dalam bertamu, etika berkomunikasi juga tidak ada. Jam 10 malam kadang masih ada yang ngechat dosennya. Jam setengah 11 malam ada yang masih ngechat dosennya. Ada yang seperti itu tadi bahasan di ketika sosialisasi dengan dosen. Jadi keluhan-keluhan banyak dosen saat ini adalah ketika mahasiswa tidak bisa beretika dalam berkomunikasi ataupun bertamu. Jadi mungkin dengan sosialisasi saat ini, harapan saya teman-teman itu tahu sikon. Kapan harus datang, buat janji terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Nah, ini teknis sampai dengan teknis ujian sudah saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa memaksimalkan. Oke, karena ini lumayan, saya lanjut dulu. Di sini ada kesimpulan dan saran. Bagaimana teman-teman itu harus menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya. Kemudian saran itu bukan saran, ada kadang yang nulis saran itu diharapkan
agar kita mudah ketika ada sesuatu untuk men-trace teman-teman. Jadi bukan dalam hal apa, silahkan teman-teman gunakan atau cantumkan atau edit biodata teman-teman di Syamtek dengan data yang benar-benar valid yang sekiranya beberapa bulan tidak akan tidak akan berubah. Kalau email diharapkan juga email yang benar-benar aktif, karena saat ini adalah masuk di zaman teknologi di mana email, WA, Telegram itu menjadi tempat yang penting saat ini untuk menjadi tempat menghubungi. Jadi usahakan email tidak pernah berubah, trace nomor HP juga tidak pernah berubah. Karena apa? Teman-teman sudah dewasa, saya kira bukan bocil-bocil lagi atau anak-anak kecil lagi yang sedikit-sedikit buang kartu dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti itu kan, Kamar di bawah. kalau berbicara dewasa itu kan, dewasa itu pilihan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Nah saat ini teman-teman ini bisa bersikap dewasa atau hanya sebagai orang yang sudah mau tua. Jadi nanti akan ketemu kalian itu bersikap dewasa atau tidak. Jadi saya harap ketika teman-teman melakukan update biodata, usahakan biodata itu yang sekiranya lengkap, mudah dihubungi dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman untuk melakukan jurnal itu banyak tempatnya. Teman-teman bisa menggunakan di Google Scholar, kemudian menggunakan di beberapa tempat jurnal lain. Ada kalau di FT itu kita punya Core AI, kalau di Elektro itu saya lupa, Elektro itu apa namanya. Kemudian ketika kita masuk ke websitenya Unuja, di situ juga ada link jurnal-jurnal yang ada. Atau di beberapa jurnal yang lain, banyak jurnal-jurnal yang bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, saran saya, teman-teman itu coba cari di Google Scholar. Banyak dosen-dosen kita itu yang sudah melakukan penelitian dan sudah terupdate di Google Scholar. Nah, tujuannya apa? Kalian mensitasi punya dosennya. Jadi, tidak menarik juga bimbingan saya mensitasi saya. Semua jurnalnya mensitasi punya saya, itu tidak menarik. Jadi, usahakan teman-teman itu bisa mensitasi ke punya dosen-dosen yang lain juga. Yang kedua, apa Pak? Satu, buat dosen itu ada nilainya untuk meningkatkan grade-nya dia di Sinta, kemudian untuk kelembagaan, di akreditasi itu juga berpengaruh. Berapa citasi yang dilakukan atau yang didapat oleh dosen tetap tiap prodi dari setiap penelitiannya. Nah, itu memang menjadi aturan ketika akreditasi, ada poin penilaiannya. Nah, makanya dengan adanya skripsi ini, teman-teman saya kira pinter-pinter untuk mencari penelitian dosen. Kalau yang apa namanya game, kemudian citra digital dan sebagainya, saya kira jurnal-jurnalnya Pak Gulpi juga sudah sangat bagus untuk bisa bukan sangat bagus, memang sudah layak untuk memang dikutip. Ngapain teman-teman harus cari di luar? Kalau punya dosen kalian sendiri bisa kalian kutip atau bisa kalian jadikan referensi. Jadi itu ya, jadi di proses referensi. Kemudian ada tanggal-tanggal penting yang perlu teman-teman laksanakan. Yang pertama itu pelaksanaan bimbingan. Pelaksanaan bimbingan itu bisa dimulai dari 1 April sampai dengan 15 Juli 2022. Pendaftaran ujian skripsi itu 16 Juli sampai dengan 25 Juli 2022. Pelaksanaan ujian itu tanggal 26 Juli sampai dengan 10 Agustus 2022. Tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 itu rekapitulasi dari kepanitiaan untuk dilaporkan ke bagian akademik. Kemudian bagian akademik akan melakukan proses untuk untuk rekap, untuk dilakukan persiapan yudisium. Karena yudisium itu kita target di tanggal 28 Agustus itu sudah yudisium. Perkara wisuda itu kapan? Itu nanti. Kalau orang nikah, yudisium itu adalah akad nikahnya, sedangkan wisuda itu adalah resepsinya. Jadi kalau kalian sampai lewat bulan Agustus yudisiumnya, maka asumsinya kalian lulus di
semester ganjil atau lulus di 9 semester. Makanya batas akhir semester itu ada di bulan Agustus. Jadi batas akhir semester genap itu di bulan Agustus. Kenapa yudisium itu kita taruh di akhir-akhir antara tanggal 27, 28 dan sebagainya. Intinya tidak lebih dari Agustus. Oke, ada satu lagi saya lupa. Pelaksanaan ujian dilaksanakan secara luring. Jadi kemarin sudah disepakati untuk saat ini pelaksanaan akan dilaksanakan secara luring atau offline. Namun kita tidak tahu perjalanan ke depan akan seperti apa. Tapi saat ini keputusannya kita akan laksanakan secara luring. Kemudian jika terjadi sesuatu atau ada kondisi-kondisi yang harus memungkinkan daring, maka akan daring. Tapi keputusan saat ini pelaksanaan ujian akan dilaksanakan secara luring atau offline. Kemudian ada beberapa aturan bimbingan. Yang pertama itu selama liburan pesantren, mahasiswa wajib, poin pertama itu melakukan bimbingan minimal 3 kali kepada dosen. Kemudian setelah liburan pesantren, sudah di ACC sampai dengan bab 3, berarti bulan Mei, pertengahan Mei kalau tidak salah ini nanti. Jadi minimal 3 kali. Ini sudah disepakati oleh dosen pembimbing tadi waktu pembekalan. Minimal 3 kali selama liburan dan sudah sampai dengan bab 3 setelah liburan. Jadi jika setelah liburan masih ada yang belum ACC sampai bab 3, maka tadi disepakati dosen pembimbing tidak akan merekomendasi untuk ujian. Kemudian tadi juga disepakati bahwa dosen akan menyediakan waktu bimbingan di waktu liburan sesuai dengan jadwal masing-masing dosen. Jadi silakan mahasiswa bimbingan atau teman-teman mahasiswa segera berkoordinasi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya untuk melakukan bimbingan. Oke, ada satu lagi yang saya lupa. Kadang mahasiswa itu tidak bimbingan ke dosen pembimbing 2 karena saya sudah di dosen pembimbing 1. Makanya tadi saya pernah sampaikan tadi bahwasanya baik-baiklah teman-teman ke para dosen pembimbingnya. Karena dosen pembimbing 1 memiliki hak yang sama dengan dosen pembimbing 2 dalam memberikan penilaian. Ya, jadi jangan mentang-mentang pas nanti saya sudah ke Pak Zulfi, nanti ke Pak Zainal, nantilah saya bawa rekapa dari bab 1 sampai bab 5. Saya lempar berkas kalian nanti. Jadi untuk form penilaian, pembimbing 1 dan pembimbing 2 ini memiliki hak yang sama dalam memberikan nilai. Perkara nanti di proses bimbingannya ada pembagian antar dosen, nanti untuk bimbingan aplikasinya ke Pak Gulpi, nanti untuk bimbingan bab sekian sampai bab sekian ke Pak Zainal dan sebagainya. Nah, itu sudah beda karena itu sudah ada kesepakatan antar pembimbing. Tapi kalau mahasiswa nanti datang ke Pak Gulpi, sudah di ACC ke Pak Gulpi, datang ke saya, sudah di ACC Pak Gulpi bab 1, Pak, mohon tanda tangan, saya lempar berkas kalian nanti. Jadi dalam proses pengecekan itu nanti akan ada koordinasi antar pembimbing kalian. Jadi kalau umpamanya pembimbing itu ya sudah nanti sama-sama membimbing dan sebagainya, oke, untuk memperbaiki data kalian. Makanya tadi saya bilang baik-baiklah kalian ke pembimbing kalian. Karena bisa tidaknya teman-teman mendaftar ujian di aplikasi Syamtek itu saat ini ada di jempolnya pembimbing. Kalau pembimbing tidak meng-ACC capaian bimbing kalian di Android versi mobile-nya, Android versi mobile, di Syamtek versi mobile-nya, di capaian bimbingannya, maka sampai kapanpun teman-teman tidak akan bisa mendaftar ujian. Walaupun form bimbingannya sudah ditandatangani sampai bab 5,
tapi dosen tidak melakukan perubahan atau tidak update capaian bimbingannya di aplikasi Syamtek versi mobile-nya, kalian tidak akan pernah dapat. Makanya kenapa saya bilang bahwasanya kalian bisa ikut ujian atau tidak, itu ada di jempolnya pembimbing. Meskipun pembimbing satunya sudah meng-ACC sampai bab 5, tapi pembimbing 2 tidak meng-ACC sampai bab 5 di aplikasinya, kalian tidak akan pernah bisa daftar. Kenapa tadi saya bilang, baik-baiklah kalian terhadap dosen pembimbing. Dalam artian baik-baik itu, satu, ya tidak ganggu istirahatnya, datang bertamu secara baik, bertamu sesuai jam-jam bertamu, dan lain sebagainya. Kemudian berkomunikasi dengan baik dengan dosennya. Dan tadi juga saya tekankan bahwasanya jangan bawa apa-apa ke rumah dosennya. Tadi sudah dibahas juga dengan dosen, mereka juga merasa tidak enak dan merasa tidak realistis pada akhirnya memberikan penilaian teman-teman ketika kalian datang ke rumahnya dengan membawa oleh-oleh, apalagi sampai datang dengan orang tuanya. Jadi jangan paksa dosen kalian untuk memberikan penilaian karena ketidaknyamanan. Banyak keluhan-keluhan itu tadi, mereka merasa tidak nyaman, mereka itu risih dan lain sebagainya. Jadi itu titipan-titipan dari dosen tadi. Jangan datang membawa apa-apa, silahkan kalian datang ke mereka berkunjung seperti biasa, buat jadwal dengan mereka kapan bisa bimbingan dan lain sebagainya. Jadi ini yang ada beberapa, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, atau mungkin ada yang tidak dipahami. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya izin ke ambil minum dulu. Silakan. Untuk menghadapi dosen pembimbing yang tidak sinkron itu gimana, Pak? Misalkan, maksudnya, misalkan saya itu bimbingan ke pembimbing 1, terus sama pembimbing satunya itu sudah di ACC. Nah, setelah bimbingan ke pembimbing 2, ternyata ada kesalahan-kesalahan, itu bagaimana cara menyikapinya, Pak? Selama perbaikan-perbaikan itu tidak keluar dari konsep, silakan bisa diikuti. Tapi apabila itu sudah keluar dari konsep dan harus merubah total, itu dikonsultasikan dulu ke salah satu pembimbingnya. Jadi contoh perubahan secara mendasar dengan kalau hanya kesalahannya tata tulis, perbaikan kalimat, atau kalimatnya tidak enak dibaca dan lain sebagainya, silahkan diikuti. Itu karena tidak mendasar. Karena itu demi kebaikan kalian juga. Tapi kalau sampai pas, oh ini rubah, tidak bisa pakai ini dan sebagainya, nah itu gitu ya. Baik Pak, baik Pak, bisa dipahami. Jadi intinya gini ya, teman-teman itu ketika proses bimbingan, kadang teman-teman itu kan, oh ini menurut Pak Kamil sudah Pak, ini gini Pak. Ya, dalam artian setiap dosen itu memiliki pandangan yang berbeda. Nanti ketika kalian ke Pak Kamil, sama Pak Gulpi di gini Pak, itu kan proses adu domba dari bimbingan. Nah mungkin nanti minta saran, mohon maaf Pak, mungkin Pak Kamil bisa berkoordinasi dulu dengan Pak Gulpi Pak terkait ini. Karena saya bingung Pak, ketika Pak Gulpi minta seperti ini, Pak Kamil minta seperti ini, sudah selesai. Jadi bukan, oh gimana nanti Pak Gulpi anu lagi Pak, itu kan tidak menarik kalimatnya. Jadilah sampaikan saja ke dosennya untuk berkoordinasi dengan pembimbing duanya atau salah satu pembimbing yang lain. Gitu ya. Baik Pak. Jadi, baik, Pak. Terima kasih, kalian minta, mohon Pak dikonsultasikan lagi dengan Pak Gulpi Pak dan sebagainya. Jadi hal seperti itu ya. Oke, ada lagi silakan. Oke, Nafilatul Azizah, dia hand raise, silakan. Baik, saya ingin bertanya Pak mengenai dosen pembimbing yang ingin merubah judul saya Pak. Itu apakah menggunakan form? Apa langsung berubah Pak? Soalnya di lampiran kemarin ketentuan skripsi itu ada formnya,
terus di sana tertulis diserahkan kepada panitia skripsi. Itu diserahkan kepada siapa nih Bapak? Oke, jadi gini, kenapa ada beberapa mahasiswa kemarin ke saya bilang, Pak, kemarin judul saya diganti atau diminta dirubah oleh pembimbing. Nah, judul yang sudah pernah ini oleh teman-teman ke dosen seleksi dan lain sebagainya, ketika nyampe pembimbing mungkin ada beberapa temuan-temuan dari dosen, mungkin oh ini skupnya kurang, ini kurang, karena kita tim seleksi juga punya keterbatasan dalam seleksi 400 mahasiswa lebih. Nah, kemudian ketika dosen pembimbing itu atau calon dosen pembimbing teman-teman merubah di seminar proposal, maka itu ada form perubahan. Jadi histori teman-teman jelas, ada form perubahan. Kalaupun nanti teman-teman diuji oleh contoh saat ini bimbingan saya, kemudian judulnya sudah clear, nanti ketika ujian ketemu Pak Kamil, sama Pak Kamil, oh tidak sesuai judul ini, nanti dirubah ya, diganti ini atau tambah ini, maka itu akan ada juga form perubahan judul setelah ujian, akan ditandatangani oleh 4, yaitu dosen pembimbing sama dosen penguji. Jadi yang akan tanda tangan itu menyetujui dosen pembimbing dan mengetahui dosen penguji. Nah, kalau perubahan itu dilakukan setelah ujian proposal, maka yang tanda tangan hanya 2, yaitu menyetujui dosen pembimbing. Jadi nanti saya share untuk form-formnya. Kenapa saya kemarin bilang ke teman-teman, waktu tanya ada yang perubahan judul, tunggu setelah sosialisasi saja. Formnya ada, jadi ada 2. Nanti bisa diserahkan ke tim pemberkasan. Itu ya, nanti kita keluarkan surat edarannya. Oke, ada lagi silakan. Amirul Muttaqin, silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Bagaimana silakan. ketika kami mahasiswa menghadapi dosen pembimbing yang ketika kita sudah beretika dalam menghubungi lalu tidak direspon, Pak? Oke, menarik. Kontak person Pak Dekan sama ketua panitia skripsi sama para kaprodi terbuka lebar untuk menerima konfirmasi itu. Berarti kita boleh melaporkan ada beberapa dosen yang memang tidak bisa dihubungi atau lain semacamnya, Pak? Silakan. Jadi sampaikan, kemudian dibuktikan dengan screenshot chatting kalian. Contoh, kali ada yang chat saya, kecuali ketika seperti saya bilang, saya tidak melayani informasi pribadi atau chat pribadi untuk bertanya. Silakan semuanya kirim di grup. Itu beda. Karena ketika saya pernah mengumumkan seperti itu, masih banyak yang japri ke saya. Jadi ketika ada yang tidak saya balas ketika japri, silakan lempar pertanyaan itu ke grup. Gitu ya. Kecuali kalian semuanya usahakan ada di grup. Kalau sudah ada grup bimbingan, kemudian ada grup info resmi, berkaitan dengan skripsi, lempar pertanyaan itu di grup resminya. Jadi, jangan sekali-kali kalian chat dengan dosennya, Pak, gimana? Kalau ada grup, silahkan diskusikan di grup. Jadi apa? Apa yang kalian tanyakan mungkin juga akan menjadi informasi buat teman. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Silakan. Jika ada yang mau tanya yang lain.
Silakan yang lain jika ada yang mau tanyakan. Ada lagi Rian Ulil. Silakan, ada yang mau tanyakan. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya di sini dari Prodi Sistem Informasi, Pak, ingin bertanya terkait dari penjelasan yang sudah jenengan paparkan tadi terkait dengan bab 4 di sana ada poin implementasi, Pak. Nah, Ya. untuk kami sebagai Prodi Sistem Informasi, apakah harus ada poin implementasi tersebut? Sedangkan kami kan untuk penelitiannya ini arahnya analisis dan perancangan, Pak. Oke. Lalu Baik. bagaimana, Pak? Terima kasih. Untuk teman-teman SI, karena memang targetnya sampai dengan desain dan analisis, kecuali dengan ada yang memang berani untuk sampai ke ranah platform ya. Kalau dengan sampai ke ranah platform tidak ada masalah, bisa menggunakan konsep yang tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, untuk yang teman-teman SI yang hanya sampai pada analisis desain, maka harus juga menjabarkan desain implementatifnya seperti apa. Jadi tidak perlu nanti adanya screenshot segmentasi coding, kemudian adanya implementasi aplikasi, cukup bisa menggunakan sampai desain sistem, mulai dari database-nya nanti desainnya seperti apa, aliran datanya nanti seperti apa, sampai desain tabelnya seperti apa, sampai desain interface-nya yang akan direkomendasi oleh teman-teman SI. Sehingga jika penelitian anak SI ini akan dikembangkan oleh anak informatika, itu tinggal langsung menghasilkan sebuah produk. Oke, Pak. Jadi kalau ini saya contohkan salah satu desain output dari mahasiswa bimbingan saya tahun kemarin. Oke, anak SI itu bisa menghasilkan sampai desain yang seperti ini. Jadi ini saya menggunakan Balsamiq Mockup. Jadi nanti kalau kita klik di sini, kita login, kemudian dia menghasilkan menu utama yang seperti ini. Kemudian dari menu utama ini ada data master atau data dosen dan sebagainya. Oh, data dosen itu nanti interface-nya seperti apa? Kalau kita klik dia mengarah ke data dosen. Data mata kuliah kita klik menjadi seperti ini. Kemudian di sini ada fitur untuk upload mata kuliah, sampai ada tambah mata kuliah. Oh, kalau saya klik tambah mata kuliah akan seperti ini. Nah, ini ketika kita melakukan desain input output. Nah, semua prodi yang mengembangkan aplikasi bisa menggunakan desain yang seperti ini, atau bisa kalian mendesain inputnya dengan menggunakan Microsoft Word, tidak ada masalah. Karena itu hanya pandangan nanti aplikasi kalian seperti apa. Nah, nanti untuk menjadi desain outputnya seperti apa, hasil implementasinya itu yang kalian screenshot, kalian taruh di bawah. Nah, kalau anak SI cukup sampai di sini pada akhirnya. Namun fitur ini juga harus dilakukan uji testing. Sudah sesuai tidak sesuai kebutuhan UI UX-nya, atau user interface sama user experience-nya sudah memadai atau tidak. Itu untuk anak SI. Sampai ke arah sana desain analisisnya. Oke, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, silakan yang lain, tidak ada yang mau ditanyakan? Ada Husnul Mutakiyah, silakan. Assalamualaikum, Pak. Saya juga melanjutkan dari pertanyaan Ulil tadi. Husnul juga dari anak SI. Kebetulan Husnul menggunakan metode waterfall, Pak. Namun karena kan SI itu analisis dan perancangan ya, Pak. Nah, di metode Terus? waterfall Husnul ini kan ada implementasi sama integration system testing dan operational maintenance ini, Pak. Kan tidak sampai di implementation ini, Pak, sampai di desain. Jadi harus mengganti metode atau ya nanti dimasukkan ke batasan masalah atau bagaimana, Pak? Metodenya kita sesuaikan.
Itu ya. Jadi banyak metode-metode yang baru itu yang bisa digunakan oleh teman-teman. Jadi seperti saya bilang tadi, waterfall itu memberatkan bagi teman-teman ketika dengan waktu yang singkat. Di mana kalian harus membuat aplikasi, kalian harus melakukan observasi dan lain sebagainya, menganalisis data dan merancang yang lain. Waterfall itu berat. Maka teman-teman saya sarankan untuk memilih metode yang sekiranya mudah untuk diselesaikan oleh teman-teman. Metode sih, model pengembangan yang sekiranya bisa mempermudah teman-teman dalam waktu dekat ini menyelesaikan skripsinya. Kalau masih ada yang berani atau masih siap dengan menggunakan model waterfall, silahkan, tidak ada masalah. Saya tidak melarang atau tidak pas mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan waterfall. Tapi saya hanya memberikan pandangan bahwasannya proses atau alur dari waterfall itu lumayan rumit, kemudian prosesnya juga lama, karena dia step by step. Ketika salah di bagian testing, maka nanti harus berubah naik satu tingkat dulu. Tidak bisa kalian langsung menganalisis dari depan. Itu waterfall. Jadi dicek, oh ternyata ketika diuji coba, ada fitur yang tidak ada. Dicek dulu ke desainnya. Sudah saya desain tidak fitur ini? Kalau ternyata di desain tidak ada, dicek sudah saya analisis atau tidak. Nah kalau tidak dianalisis lagi dari awal. Nanti disinkronkan, nanti kira-kira dia sinkron dengan desain yang mana, baru dia boleh akan melakukan coding lagi. Maka itu waterfall. Penjabaran proses evaluasi kalian ketika uji testing itu yang akan bikin ribet kalau kita memaksakan dengan model waterfall. Silahkan, kalau masih ada yang berani dengan waterfall, ada masalah gitu. Jadi kalian bisa pertimbangkan sendiri. Nah, kemudian ketika dengan SI, banyak model-model pengembangan atau yang bisa digunakan oleh SI atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh teman-teman SI. Gitu ya. Jadi, mulai saat ini kalian tinggal baca-baca saja model-model pengembangan yang kiranya sesuai dengan penelitian kalian yang apa. Seperti beberapa yang saya jabarkan tadi, di SDLC itu ada rapid application development, ada research and development, kemudian ada prototyping, kemudian kalau di yang baru-baru itu kan ada Kanban, ada agile modeling, kemudian ada Scrum dan lain sebagainya. Silakan kalian baca-baca, kalian bandingkan model-model pengembangan tersebut. Kira-kira kalian lebih cocok yang mana dan kira-kira model itu tidak memberatkan kalian tidak ke depannya. Itu yang harus menjadi pertimbangan. Bukan hanya memaksakan, oh rata-rata waterfall ya, saya pakai waterfall saja. Ini tidak menarik. Gitu ya. Jadi model pengembangannya nanti bisa menyesuaikan dan bisa dikonsultasikan dengan dosen-dosen pembimbingnya. Oke, silakan jika ada lagi yang mau ditanyakan. Muhammad Aldi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldi dari Prodi RPL, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. Terkait masalah sempro kemarin kan saya ke Pak Fadli, Pak, selaku pembimbing kedua saya. Di situ saat saya sempro kemarin disuruh beliau membuat output jurnal pengabdian, Pak. Dan saya juga sudah konfirmasi ke Pak Andi selaku pembimbing satu saya. Beliau menjawab untuk silakan pahami dulu apa yang dimaksud dengan jurnal, begitu Bapak. Jadi untuk output jurnal pengabdian itu sendiri maksudnya bagaimana gitu Bapak? Oke. Oh iya, saya lupa ini saya sampaikan. Jadi gini, terima kasih sudah pertanyaannya bagus karena ini memang lupa tidak saya sampaikan dari tadi. Teman-teman ini boleh atau semua skripsi itu wajib terbit jurnal. Jadi di akhir atau setelah ujian, teman-teman itu harus membuat jurnal sesuai dengan repositorinya perpustakaan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, teman-teman itu boleh yang dikatakan skripsi jurnal itu berbeda antara file dengan FT. Kalau di FT itu adalah output dari penelitian kita yang akan ditentukan oleh pembimbing nantinya mau dijurnalkan atau tidak. Minimal jurnalnya Sinta 2. Nah, ketika kita memiliki jurnal Sinta 2 atau terakreditasi Sinta 2,
atau Sinta 1 ke atas, ataupun bisa terbit jurnal internasional, maka teman-teman tidak perlu melakukan ujian, hanya demonstrasi aplikasi nantinya. Aturan-aturan itu sudah kami sampaikan ke pembimbing, dan harus sudah mendapatkan LOA minimal per 1 Agustus. Jadi sebelum ujian berakhir harus sudah mendapatkan LOA. Karena ujian kita kan kita target di akhir Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus. Jadi selama kegiatan itu tidak bisa menunjukkan LOA atau bukti penerimaan dari lembaga jurnal, maka kalian harus tetap mengikuti prosedur untuk ujian skripsi. Itu di proses jurnal. Jadi tidak ada ceritanya saat ini jurnal itu kalian hanya menulis jurnal kemudian tanpa membuat laporan. Laporan tetap berjalan sebagaimana mestinya, bimbingan tetap sebagaimana mestinya. Tapi jika ada mahasiswa, saya tekankan ya, jika ada mahasiswa yang sekitar bulan Juni atau awal Juli sudah mengajukan ke lembaga jurnal terakreditasi Sinta 2, tidak perlu ujian, hanya demo aplikasi saja ke depan penguji. Jadi tidak perlu ujian berkas, tidak perlu ujian ini dan lain sebagainya. Jika jurnal teman-teman bisa terbit Sinta 2. Terkait pembiayaan Sinta 2 bagaimana Pak? Jika terbit jurnal, itu sampaikan tadi bahwasanya akan dibantu oleh pembimbing teman-teman dari pembiayaan untuk terbit jurnalnya. Nanti akan silakan teman-teman diskusi sendiri dengan pembimbingnya, apakah memang akan ditanggung mahasiswa atau sudah Pak, karena bentuk terima kasih saya nanti biaya jurnalnya saya yang nanggung, sudah Pak, tidak apa-apa. Wow. Atau jika biaya jurnalnya sangat besar, tadi kita sampaikan bahwasannya pembimbing itu harus mensubsidi atau menanggung dari biaya terbit jurnalnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau terbit jurnal itu tidak ada ceritanya skripsi jurnal tanpa adanya laporan seperti di awal. Karena jurnal itu adalah output luaran dari penelitian yang kalian lakukan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ada lagi? Silakan. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Said Agil Zain dari Sistem Informasi, Pak. Untuk bab 4 di Sistem Informasi bisa jenengan jelaskan lagi, Pak. Isinya apa? Gimana? Untuk bab 4 yang dari Sistem Informasi bisa dijelaskan lagi, Pak. Isinya seperti itu. Kebetulan kegiatan ini saya record, nanti link draftnya saya share ke teman-teman. Jadi sudah tidak ada pengulangan, nanti bisa ditonton lagi nanti seperti apa videonya. Bisa langsung di skip nanti ke pertanyaan siapa tadi, Ulil ya. Jadi bisa langsung di skip sampai pertanyaannya Ulil. Sama siapa temennya yang SI itu juga. Oke, siap Pak, siap. Oke. Oke, ada yang lain silakan. Monggo, silakan. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya cek di chat dulu. Siapa tahu ada yang bertanya di chat. Oke,
karena tidak ada pertanyaan juga di chat, maka untuk kegiatan hari ini bisa kita akhiri. Nanti link rekaman kegiatan ini akan saya share di grup. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini juga bisa nonton kegiatan bisa melihat videonya apa saja yang kita sosialisasikan hari ini. Jadi kita akhiri, kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan di hari ini.